Marilah sama-sama kita dengarkan sedikit nasihat dari guru kita, guru tetap Masjid Ta'lim Al-Fatah, akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Abdul Halim bin Haji Rajali Haji Muhammad Hamid. Katanya kalau sudah sallu ala Muhammad. لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه النور. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati abang kita, orang tua kita, Bapak Mansur bin Haji Rajali bin Haji Muhammad Amin, beserta Bang Rusdi, yang kita kenal Bang Dado, dan juga yang kita hormati koordinator daripada Majelis Ta'lim Al-Fatah, Saudara Zaki Zulfikar, dan juga Saudara Nasrullah, Bang Fadli, dan lain sebagainya. Kita doakan mudah-mudahan abang-abang kita, orang tua kita, Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, segala niat dan hajat mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang sama-sama kita hormati sahibul bait, sahibul barnamij, tuan rumah, dan yang juga yang punya acara, abang kita Saudara Fikri M. Khalid. Kita doakan juga mudah-mudahan beliau beserta keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan daripada hajatnya dunia maupun akhirah, dan apa yang dicita-citakan kepada anak dan keturunannya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Serta para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Al-Fatah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengikat sanubari kita, yang telah merangkul daripada kalbu kita untuk hadir di majlis yang kita cintai ini, di majlis yang penuh dengan keagungan di dalamnya, di majlis yang penuh kemuliaan di dalamnya, keagungan zikrullah, yang penuh dengan keagungan zikrun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang saat ini duduk berkumpul di majlis yang mulia ini, mudah-mudahan tidak bangun dari tempat duduk kita ini terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Allah maafkan segala kesalahan kita, niat dan hajat kita dunia maupun akhirah mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggerakkan daripada langkah kaki kita untuk ke majlis ilmu, Majelis Ta'lim Al-Fatah yang kita cintai ini. Kita hadir sama-sama, bersama-sama, tidak lain dan tidak bukan adalah menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita keluar dari rumah, langkahin kaki kita menuju tempat majlis ilmu. Inilah yang dicontohkan oleh mereka para salafun saleh, orang-orang saleh yang terdahulu. Mereka rela melangkahkan kaki mereka untuk hadir ke majlis ilmu. Bahkan jauh mereka menempuh jarak untuk hadir daripada menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya sahabat Jabir bin Abdullah bersama 10 orang sahabatnya. Mereka keluar dari kota Madinah menuju kota Mesir
dengan menempuh perjalanan sebulan jalan kaki. Sebulan jalan kaki. Kira-kira kita dari rumah menuju tempat ini ada nggak sebulan jalan kaki? Seminggu, sehari kali jalan kaki dari rumah kita ke Majelis Ta'lim Al-Fatah, ada nggak kira-kira? 1 jam. Maka kita kobarkan semangat diri kita untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat mereka, siapa lagi yang akan kita contoh terkecuali mereka para sahabatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi yang akan kita contoh terkecuali mereka para pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in yang mengikuti para sahabat dan yang mengikuti orang yang mengikuti sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebulan jalan kaki demi apa? Demi untuk mendapatkan ilmu agama, demi untuk mendapatkan hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada sahabat Abdullah bin Anis Al-Ansari yang berada di kota Mesir. Kemudian berlanjut ke generasi berikutnya. Siapa mereka? Di antaranya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi, pengarang daripada kitab Risalatul Jami'ah, yang dikupas dibahas di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saat ini udah sampai daripada kitab fikih yang kedua, Mukhtasar Hadis, Mukhtasar Hadis, sudah sampai daripada kitab tersebut. Dahulu awalan dibahasnya kitab Jami'atul Risalah. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi, beliau keluar dari desa Hautah menuju kota Tarim untuk menuntut ilmu dengan menempuh jarak jalan kaki sekitar 49 km. 49 km. Untuk ngapain? Untuk hadir ke majlis gurunya, yakni Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibur Rahim. 49 kilo jalan kaki. Kira-kira kita ada nggak sekilo dari rumah itu? Nggak ada. Tapi apa yang dikatakan Bang Dado? Ayo kita bakar semangat itu. Kita hadir nuntut ilmu. Ya sebagaimana dikatakan sama Bang Dado dan Habib Syauqi katakan di dalam kitab Lubabul Hadis, sarah kitab Tankihul Qaul, dikatakan barang siapa yang hadir ke majelis ilmu tanpa membawa pena dan tanpa menulis satu huruf, maka baginya pahala seperti sholat 1000 rakaat. Nggak bawa pulpen, nggak bawa pen. Saya kira semuanya rata-rata ilmunya Imam Syafi'i kan? Iya, Imam Syafi'i begitu. Beliau belajar nggak bawa pulpen, nggak bawa kertas. Apa yang beliau jadikan untuk alat merekam daripada penjelasan daripada guru-gurunya, dia gunakan jarinya, dia catat di telapak tangan. Imam Syafi'i. Beliau Imam Syafi'i umur 7 tahun udah hafal Al-Quran. Ketika beliau baca sebuah kitab, maka kitab yang dibaliknya harus ditutup. Kenapa? Kalau tidak, dia baca kitab yang di depan kertasnya, maka dibaliknya dia bisa hafal. Mungkin kita semua sampai kali ke derajat Imam Syafi'i, nggak bawa pulpen, nggak bawa kertas. Tapi insya Allah mudah-mudahan keberkahan daripada majlis ilmu, insya Allah majlis sholawat atas baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita akan dapatkan. Ya. Walaupun sedikit ilmu yang ada di majlis Ta'lim Al-Fatah, tapi keberkahan yang begitu banyak dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dari zikir kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah pasti kalian akan dapat. Kemudian berlanjut lagi dari Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi, kemudian sampai ke generasi Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsi. Beliau ini berada di kota Husaisa, ya. Hobinya makan kurma. Sampai kalau makan kurma
saking doyannya dia makan kurma sampai nutupin biji kurma daripada telapak kaki. Setiap satu butir kurma ia laksanakan daripada salat sunnah 2 rakaat. Beliau pergi keluar dari kotanya menuju Inat dengan menempuh jarak 41 kilometer. Untuk ngapain? Untuk menghadiri daripada majlisnya Al-Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Rela menempuh jarak dengan jalan kaki untuk hadir ke majlis ilmu. 41 kilo jalan kaki. Kira-kira nggak ada mungkin 1 kilo dari rumah kita di atas menuju majlis ini. Tapi kenapa semangatnya kita berkurang? Nggak ada semangatnya. Ada kata Bang Dodo karena paksa. Ya. Mudah-mudahan dipaksa lama-lama redo rela. Dengan saya menceritakan daripada keutamaan majlis ilmu sehingga tergugah hati kita. Lihat orang-orang soleh. Cermin kita siapa saat ini? Kalau bukan mereka salafun saleh yang kita contoh. Kemudian diantaranya Syekh Salim Bafadol. Beliau asli orang Hadramaut. Keluar dari kota Hadramaut menuju Irak. Untuk ngapain? Untuk nuntut ilmu. Enggak lama nuntut ilmunya di kota Irak. 40 tahun. Kira-kira ada nggak kita duduk 40 tahun di sini? Ada. Kali paling lama 2 jam kita hadir di majlis ilmu, dengerin nasihat, baca Quran, kupas fikih sedikit, habis itu makan kalau ada, kalau enggak pulang. Tapi mereka lihat salafun saleh kita, orang-orang terdahulu. Keluar dari kota Hadramaut untuk nuntut ilmu ke kota Irak 40 tahun. Kita punya guru Habibana Munzir bin Fuad al-Musawa, keluar dari Cipanas menuju kota Tarim Hadramaut 4 tahun belajar ilmu agama. Maka jangan kendor gitu. Kita tuntut ilmu agama. Kenapa mereka sedemikian rupa dari menuntut ilmu agama? Karena mereka tahu bahwasanya menuntut ilmu agama adalah hal yang mulia, yang nilainya lebih tinggi dari apapun yang ada di alam semesta ini. Lebih berharga. Nuntut ilmu sesaat, hitungan sesaat itu 1 jam. Tanpa bawa pena, nggak nulis, kita seperti mendapatkan pahala nyolatin orang mati 1000 jenazah. 1 jenazah aja kita sholatin, pahalanya kita sama aja membawa buah-buah gunung Uhud. Apalagi 1000 jenazah. Udah kayak begini masih belum semangat juga. Boleh jadi di hatinya fi qulubihim maradun fadadahumullahu. Di hatinya udah ada penyakit. Allah tambahin lagi penyakit, sehingga walaupun dinasehatin bagaimana, walaupun kupingnya ditempelin nasihat guru mulia atau orang yang paling kena ketika memberikan nasihat, maka ia nggak akan menggubris daripada nasihat-nasihat tersebut. Kalau kata orang tua dulu, mukanya udah diusap, udah ogah aja bawaannya, udah ogah. Dan kita bersyukur saat ini bisa hadir di majelis ini, bisa mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan. Maka jangan sampai ini kemuliaan, ini keberkahan, ini fadilah yang kita dapatkan, jangan cuma kita rasakan sendiri. Ajak mereka, sahabat-sahabat kita dengan kebaikan. Ajak mereka hadir di majlis ilmu, dia hadir di majlis salawat, hadir di majlis zikir dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang ma'ruf, agar mereka tertarik untuk hadir. Boleh jadi mereka nggak hadir atau belum hadir karena mereka melihat diri kita. Lihat aja tuh mereka yang ngaji masih begitu, nggak ada efeknya dari pengajian. Ternyata dia berkaca dengan diri kita. Mereka jadikan diri kita cermin.
mendingan gue nggak ngaji, yang ngaji aja begitu lebih parah lagi. Ya. Maka kita perbaikin santri-santri, murid-murid, jamaah Majelis Talim Al-Fatah. Kita contohin bahwa kita ini anak-anak majelis. Ya. Kita jadiin cermin buat mereka yang belum hadir. Ini loh manfaatnya dengan hadir di majelis ini loh. Kayak begini. Kan kita tujuannya mau nunjukin bahwa kita itu pemuda. Ya. Bagaimana dalam mahfuzat dikatakan pemuda adalah mereka yang berprestasi, bukan karena orang tuanya, tapi karena kemampuan dirinya ketika mereka nuntut ilmu membuahkan hasil. Itulah para pemuda yang nanti akan dibanggakan. Karena apa? Kalau mereka mampu seperti itu, merekalah pemuda-pemuda harapan bangsa. Subbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Maka kemuliaan ini yang kita dapetin, kebaikan ini saat ini kita dapat kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul katakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki mendapat kebaikan, yufaqihu fiddin, maka orang tersebut diberikan kepemahaman dalam agama. Dan kepemahaman dalam agama bisa jadi didapatkan di majelis ilmu. Bisa kita dapatkan di majelis taklim. Maka saat ini Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kita kebaikan yang banyak. Maka jangan sampai di sini aja kita merasa puas. Jangan kita mendapatkan kemuliaan, kebaikan demi kebaikan. Maka ajak sahabat-sahabat kita yang lain, ajak saudara-saudara kita yang lain. Kita punya Instagram, kita punya WhatsApp, kita punya Facebook, kita punya YouTube, siarkan, ya, viralkan dan lain sebagainya. Ajak mereka untuk ikut mendapatkan kebaikan, untuk ikut mendapatkan kemuliaan, sebagaimana kita pada malam hari ini mendapatkan kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini ketika kita mengajak sahabat-sahabat kita, kita ngajak saudara-saudara kita, hal itu menjadi bagian sedekah untuk diri kita. Sedekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala kulli muslimin sedekah." Setiap seorang muslim wajib bersedekah. Ketika disampaikan hadis tersebut oleh lisan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka nih para sahabat yang saat itu mendengarkan daripada sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, bagaimana kalau kita nggak punya harta untuk kita sedekahkan?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kalau engkau nggak punya harta," kata Rasul, "engkau kerja. Dari hasil kerjamu engkau sedekahkan sebagiannya." Maka mereka bertanya lagi sama Rasul, "Ya Rasul, bagaimana kalau kerjaan kita cuma cukup buat menafkahi anak, istri, dan pembantu mungkin kalau ada, atau bayar kontrakan? Bagaimana ya Rasul kalau cuma sampai di situ doang? Ya, kita bisa dari apa yang kita dapat untuk menutupi hal tersebut." Maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Engkau penuhi, engkau bantu daripada hajat saudara. Kebutuhan saudara kita penuhi." Saat ini kita diundang oleh saudara kita Bang Fikri, kita penuhi hajatnya. Atau kita lihat di jalan ada motor yang kehabisan bensin, ya, kita bantu, kita dorong, itu telah kita memenuhi kebutuhan mereka. Kita penuhi hajat mereka. Jangan sampai kita lihat motor mogok, wah biarin aja, emang enak rasain. Ya. Kita coba buat bantu, tawarin, mau nggak disetut? Ya, bahasanya setut. Ya.
stut gitu ya. Dorong ke kaki gitu. Dulu bahasa saya stut namanya ya. Stut itu sama ya. Kirain tahunnya berbeda, bahasanya juga berbeda ya. Disetut tawarin, oh mau, ayo. Atau kita beliin bensin, lu bang tungguin aja sini. Saya yang jalan nyariin bensin. Tawarin. Hal tersebut menjadi kata Rasul sedekah buat diri kita. Karena setiap muslim wajib sedekah. Maka sahabat tanya lagi nih untuk memperingan mereka yang nggak mampu keadaannya seperti itu. Inilah mudahnya Islam. Ya, ini untungnya sahabat pada bertanya. Coba kalau nggak bertanya, nggak ada keringanan demi keringanan, kemudahan demi kemudahan. Ditanya lagi sama sahabat, ya Rasul, bagaimana kalau kita nggak mendapatkan orang-orang yang sedang membutuhkan daripada hajatnya? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, falyakul khairan bil ma'ruf, maka ajak mereka untuk berbuat baik. Ajak, ayo datang ke majelis Al-Fatah. Siapa yang ngajak? Bang Rusdi. Alhamdulillah, beliau udah sampai nasihat ya. Karena balighu anni walau ayat, kata Rasul sampaikan walau satu ayat, nasihat dari lisan beliau. Gitu. Jangan lihat siapa yang menyampaikan nasihat, tapi lihat apa yang disampaikan dari lisan tersebut. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian nggak mendapati orang yang butuh dengan diri kalian, faliyakul khairan bil ma'ruf, maka ajak orang berbuat baik. Ayo kita hadir. Sahabat nanya lagi, kira-kira udah sampai finish nih. Ternyata masih lagi ditanya, ya Rasul, bagaimana kalau kita nggak bisa ngajak orang berbuat baik? Handphonenya disita sama bapak kita, gara-gara main FF, ya, beli voucher kebanyakan, disita. Gimana caranya ya Rasul? Kalau kita nggak bisa lagi berbuat kebaikan, ngajak kebaikan, orang yang diajak nggak ada, dan kita nggak bisa keluar buat ngajak kebaikan. Maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, cegah dirimu untuk berbuat maksiat. Cegah diri kita. Udah nggak bisa bersedekah, nggak punya kerjaan untuk menghasilkan, hasilnya disedekahkan. Udah begitu nggak ada orang yang ditolong buat kita penuhi hajat mereka. Juga kita udah nggak bisa, daripada mengajak orang untuk berbuat baik. Apa yang dikatakan Bang Dado, saya cuma bisa ngajak, nggak seperti orang tuanya beliau katanya, bisa ngajar tapi bisa ngajak. Itu termasuk sedekah. Faliyakul khairan bil ma'ruf, ngajak orang berbuat baik. Kalau kita nggak bisa, kata Rasul, cegah dirimu, tahan, jangan sampai berbuat maksiat. Inilah untungnya menjadi umat Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik nilainya sedekah. Ada batu di jalan, kita singgirin. Ada pohon berduri di jalan, kita singgirin. Jangan malah sebaliknya, pohon di pinggir jalan main gede-gedean. Gak boleh parkir kecuali gue yang punya tanah. Jangan, ladang pahala di situ. Ladang pahala. Kemudian ada orang bikin terasnya tadinya buat duduk, dibikin orang tuanya dia bikinin teras agar dia bisa berbincang-bincang, kecuali kalau ngobrolin orang boleh juga dah tuh. Iya, digibah airnya dibikinin teras, boleh dah tuh, tanamin pohon ya. Taruh pot di atas terasnya supaya orang nggak gibah lagi. Kalau orang-orang dulu kan buat nyantai deh sambil ngeteh, ngobrol sama tetangga. Sekarang udah nggak ada lagi kayak begitu, nggak ada lah. Ini teguran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Kalau kalian beriman kepada Allah, kalau kalian beriman kepada hari akhir, fala yu'dhi, jangan kalian sakitin jarahu, tetangga kali. Jangan sakitin tetangga kalian. Ini kagak, tetangga bangun rumah hebelnya hilang. Ya, hebelnya ada 20,
Pagi-pagi udah 18, mana juga lagi ya? Iya, gitu. Pagi baru ngomong tetangga, maaf tadi buat ganjelan lemari jadi gitu. Tetangga bikin rumah, semennya hilang satu sak. Itu kurang aja. Itu kurang buat kita. Kalau kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada hari akhir, fala yu'zi jarahu, jangan kita sakitin tetangga kita. Jangan kita sakitin nih, kagak, malah kita gebugin, kita pukulin, gentengnya kita lemparin batu dari atas atau biar bocor gitu. Jangan. Karena itu bukan ciri orang-orang muslim. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, muslim yang sejati, al muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah muslim lainnya yang selamat dari kejahatan tangannya dan dari kejahatan lisannya. Itu muslim yang sejati. Kira-kira kita udah jadi muslim yang sejati belum? Muslim yang sejati, yang selamat muslim lainnya dari tangannya. Gak main tempeleng aja orang. Tawan main gitar berisik tempeleng. Dakwah Sayyidina Muhammad sebagaimana Habib Syauqi bilang, merangkul bukan memukul. Tapi karena kalian baket dibilangin bader. Baket orang bilang berisik juga gitu, masih main di situ gitu. Akhirnya tangan main. Maka saat ini kita berubah, tunjukin ini loh akhlak pemuda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita contoh dari guru-guru kita, yang kita contoh dari salafun saleh kita. Muslim yang sejati, muslim lainnya yang selamat dari lisan. Jangan kita omongin orang lain. Tuh emang dia begitu tuh orangnya. Emang dasar dia begitu. Gibah ngomongin orang aja. Jangan. Kalau kita mau jadi muslim yang sejati, maka tahan tangan kita, tahan lisan kita dari membicarakan saudara kita. Dan ini semua kemuliaan demi kemuliaan kita dapetin karena kita memiliki Nabi, yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita ditunjukin tuh kemuliaan demi kemuliaan, keagungan demi keagungan yang nggak didapetin oleh umat nabi-nabi terdahulu, terkecuali umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tahu dikasih spesial umat-umat terdahulu umurnya panjang, 500 tahun, 1000 tahun ya. Tapi umat Nabi Muhammad baina antara umurnya 60 hingga 70 tahun. Lebih dari 70 bonus sudah ada. Bonus ada apa? Lihat orang tua kita misalnya ada umur 64. Umur umat Nabi antara 60 sampai 70. 64 atau tinggal 6 tahun lagi nih. Belum tentu lihat. Ternyata yang muda dulu mulai jadi. Semua kemuliaan yang kita dapatkan pada malam hari ini berkah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umurnya umat Nabi pendek-pendek, nggak bisa melaksanakan ibadah dengan yang panjang, dengan yang banyak. Maka dengan duduknya di majlis taklim sama halnya pahala seperti mengerjakan 1000 rakaat. Jenguk orang 1000 orang sakit. Kira-kira di Wisma Atlet ada 1000 nggak orang? Nggak usah kita jenguk, duduk aja di majlis ya. Majlis saling sama pahalanya seperti kita menjenguk 1000 orang Ini kemuliaan kita dapatkan karena kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampailah kita pada acara pada malam hari ini di mana Sahibul Bait bersyukur karena telah dihitan daripada putranya Umay yang telah dihitan, dan juga daripada adik iparnya saudara Rijal yang istrinya baru saja melahirkan. Istrinya baru saja tadi dibilang Mbak Rijal yang baru saja melahirkan. Ya nggak apa-apa, lidah tak bertulang ya.
yang istrinya baru saja wiladah melahirkan. Ya, kita doakan anaknya Umay, anaknya Ridal, yang tadi juga diusap, kita doain mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, menjadi kebanggaan daripada orang tua. Khitan, bicara tentang khitan. Khitan itu berasal dari bahasa Arab yang udah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Nggak mungkin kita potong, enggak kita bilang potong gitu. Tasakuran kan potong anuan gitu. Kan nggak mungkin potong anuan. Tapi kita bilang khitan. Khitan itu berasal dari bahasa Arab. Asal katanya khotana, yakni memotong. Dalam syariat artinya memotong kulit yang menutupi, bahasanya menutupi kepala, ya. Kepala zakar yang menutupi itu dibuang, dipotong. Itu namanya khitan. Dan khitan adalah syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dimulai khitan itu sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu Nabi Ibrahim khitannya ketika umur beliau 80 tahun baru dihitam. Siapa? Dari campak kayaknya 80 tahun udah. Kalau kerupuk kulit udah lebih udah keras ya, kayak jengger ayam gitu ya, dipotong. Kemudian terus diwarisi syariat tersebut dilanjutkan kepada nabi-nabi setelahnya sampai kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Summa auhayna," kemudian kami mewahyukan, ilaika kepadamu wahai Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifah. Ikutin daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam adalah orang yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam termasuk orang-orang yang syirik. Suruh diikutin tuh. Akhirnya sampailah perintah kita kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah saya dengar nasihat dari guru-guru kita, bahwasanya bicara tentang khitan, kemudian akikah dan lain sebagainya, bicara tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya. Bicara tentang khitan dan akikah adalah bicara tentang kewajiban kewajiban orang tua kepada anak-anaknya. Salah satunya adalah di khitan, kemudian akikah. Ya. Kalau salah satu berarti ada urutan. Apa kewajiban diantaranya? Guru-guru pernah nyampe. Kewajiban orang tua terhadap anaknya yang pertama, mencarikan ibu yang terbaik untuk anak-anaknya. Tapi jangan sekarang. Kalau misalnya Bang Fikri cariin ibu yang terbaik, bisa marah bininya. Buat ibu yang terbaik. Tapi kapan? Semenjak kayak Bang Dadok, kayak kalian nih, cari yang bakalan menjadi ibu yang terbaik buat anak-anak kita. Itu kewajiban kita. Kenapa kita disuruh mencari ibu yang terbaik? Karena kata Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, beliau katakan, al-um madrasatul ula. Ibu adalah tempat pendidikan yang pertama buat anak-anak. Jadi apabila seorang ibu soleha, insya Allah anak-anaknya akan menjadi soleh ataupun soleha. Itu yang pertama, kewajiban seorang orang tua kepada anak. Kemudian apa lagi? Kemudian setelah dia mencari ibu, dia nikah, kemudian punya anak, kasih datu, kata Rasul, kasih nama dengan nama yang terbaik. Kata Rasul, sammu bi ismi, kasih nama dengan namaku. Ahmad, Muhammad, ya, Zaki pakai Ahmad ya, Muhammad Zaki. Zaki Zul, Muhammad Zaki yang cerdas, Zu yang memiliki al-fikr, pikirannya cerdas nih, bisa ngumpulin orang.
Kalau dia pikirannya kotor. Oh, nggak ada pikiran. Sammu biismi. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, kewajibannya setelah mencarikan ibu yang terbaik buat anaknya, kemudian nikah, punya anak, kewajiban orang tua kasih nama yang terbaik. Kata Rasul, sammu biismi, kasih nama dengan namaku, kata Rasul SAW. Ahmad, Muhammad, Abdul dan lain sebagainya. Agar apa harapannya? Apa yang kita kasih nama dengan nama yang baik kepada anak-anak kita, berharap kita kepada Allah agar anak-anak tersebut seperti namanya, Zaki, Zulfikar, memiliki pemikiran yang cerdas. Orang tuanya berharap anaknya punya pikiran yang cerdas, berbuahkan hasil, pemikirannya baik dan lain sebagainya. Nasrullah, ya, berharap orang tuanya agar Allah selalu menolongnya, ya. Nasrullah dan lain sebagainya. Kasih nama yang baik. Habis kasih nama yang baik, kemudian apa lagi? Akikahkan, ya. Akikah, ya. Diakikahkan anaknya. Kalau laki 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 ekor, kasih dah tuh. Apalagi saat ini nih, bisa dibarengin. Ya, kata Habibana Munzir bin Fuad al-Musawwar, boleh satu niat dengan satu pekerjaan, ya. Boleh 2 niat dengan satu pekerjaan, yakni kita berkurban Idul Adha dan juga akikahkan anak kita. Kemudian habis akikah, bintan tuh, ya. Yang anaknya laki, kalau anak perempuan khifat namanya, kemuliaan. Anaknya laki dihitan. Masih kewajiban orang tua hitan. Kenapa kewajiban orang tua? Karena kewajiban mendidik anaknya, maka kewajiban pula anaknya untuk menghitankan. Kewajiban mendidik apa? Mendidik anak-anaknya untuk diajarkan sholat. Muru awladakum bis sholati hum abana sab'a sinin, ya. Ajari, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika umur mereka 7 tahun. Ketika umur mereka 10 tahun pukul. Tapi pukul yang memberikan pelajaran. Kemudian apa lagi? Pisahin tempat tidurnya. Jangan nyatu sama orang tua. Orang tuanya itu orang tua dulu tuh. Gak boleh gitu ya, anak masuk ke kamar orang tua. Tapi mungkin karena sekotakan, ya kan, akhirnya nyampur tidur di situ. Kenapa? Khawatir, ya. Ini banyak yang bocah. Kalau malam kelihatan gitu, ya. Takut nggak mendidih, gitu. Maka pisahin. Kalau anaknya laki perempuan, pisahin tempat tidurnya, anak laki-laki, anak perempuan. Habis dihitan, dia apa lagi? Lahir udah gede, nikahin. Kalau udah gede, ya, Emil, Zaki, nikah. Kalau udah wajib, kalau udah nggak bisa mampu nahan, ya nggak, ya, mampu nahan. Kayaknya kata temannya sabun habis dibeli itu sudah. Katanya tahu-taunya dicebur WC, gitu maksudnya. Gitu. Kalau udah nggak mampu untuk menahannya, maka nikah. Hukum nikah masuk ke semua hukum. Ada wajib, ada mubah, ada sunnah, ada haram. Hukum pernikahan nanti kita bahas di fikih, masuk semua. Kita udah masuk kategori mana? Walaupun kata Rasul an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Tapi kalau bakalan menjadi wajib, nggak bisa nahan hasrat, gitu. Maka wajib hukumnya buat dia melaksanakan pernikahan. Kalau udah ejaki, penghasilan udah ada, umur udah ada, maka wajib untuk nikah. Daripada nggak sabar, ya kan, Jaki? Ntar kebanyakan sidik jari, ya. Maka wajib hukumnya untuk nikah. Oh, Bang Alim masih kecil katanya mah nggak boleh, aduh masih bocah aja. Kalau udah pengen orang tua bilang masih bocah, ntar kalau hujan besok siang kita mandi hujan, telanjang bulat. Omelin dah tuh, Jaki udah gede juga masih mandi hujan. Kalau udah gede nikahin dong, Mak. Tapi jangan diikutin, Jaki. Ini sarannya sesat menyesatkan. Ntar hidup tuh, Jaki.
viral ya gitu jangan. Yang penting udah siap zahiran wa batinan, ya kondisinya udah siap ya, maka nikahlah ya. Nah itulah batas pernikahan. Terakhir kewajiban daripada orang tua ya. Dan mudah-mudahan kita sambil menunggu Ustaz Sahri, tapi bayangannya aja belum datang ya. Mudah-mudahan ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk khusus Sahibul Bait yang mengadakan acara tasyakuran. Mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh Sahibul Bait kepada putra-putrinya, kepada putra-putranya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para jombloan ini mudah-mudahan yang bawa sangit ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala deketin jodohnya, Allah percepat untuk melaksanakan walimatul urus, terutama untuk abang kita Bang Dado ya, mudah-mudahan diberikan jodoh yang terbaik dunia wal akhirat. Apa yang mau mengharapkan bidadari surga kali nanti, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik buat beliau dan buat kita semua dunia wal akhirat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca Fatihah sekali lagi ya. Tadi juga banyak di WhatsApp, di grup ada yang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, terutama kita semua ini punya penyakit yang paling parah adalah penyakit hati kita terkadang iri, hasad, dengki, penyakit hati yang sulit terobati kecuali dengan tabibul qulub, kecuali kita bertemu dengan dokternya hati, para ahli zikir, ahli ma'rifah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita dari penyakit, dan mereka yang sedang dalam keadaan sakit zahirnya corona dan lain sebagainya, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biniyati syifa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian dari Al-Fakir. Apabila ada kata-kata yang kurang ajar, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena Al-Fakir juga pernah merasakan seperti kalian ya. Tapi saya bilang, jadikanlah yang di belakang itu cukup kita melihat dari kaca belakang atau spion. Kacanya kecil, tapi kita punya kaca, kalau naik mobil itu kaca yang luas. Kaca depan itu luas, maksudnya jangan kita lihat ke belakang. Cukuplah belakang buat intermezzo kita, buat introspeksi diri kita. Jangan sampai hal-hal tersebut terulang kembali. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Abdul Halim yang telah memberikan ilmunya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya pribadi mohon maaf ya, Bang Fikri nggak berhasil mendatangkan Ustaz Sahri. Mungkin karena satu dan lain hal. Insya Allah nanti di lain waktu kita bisa undang lagi beliau. Untuk doa terakhir yang mohon dipimpin oleh Bapak Mansur Sujud Radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdul maghdubi wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah Allahumma
الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وتقبل أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. دعوا بها سبحانك اللهم وتحييتهم بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. Demikianlah acara kita pada malam hari ini. Malam Sabtu yang akan datang di rumah Bang Jakia. Seperti biasa, Quran. Ya, kita awal bulan bisa tarik. Insya Allah, awal bulan baca Quran ya, teman-teman. Bagian Quran, buah Quran. Kalau ikro silakan. Nah, sedikit informasi, kalau ikro nanti ada yang tamat, insya Allah ada yang mengasih hadiah Quran. Ada baca ikronya udah ada. Kalau udah sampai habis ikro, ada yang mau ngasih Quran insya Allah. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, terima kasih.